Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat informan. Kembali lagi bersama saya Edi Aprianto di channel Ladang Informasi. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info yang cukup menarik, yaitu apakah pihak kepolisian dapat menilang seseorang yang kelupaan membawa SIM-nya atau SIM-nya itu tertinggal di rumah. Itu apakah bisa ditilang atau tidak? Berikut informasinya. Ciao. Oke, baiklah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di tombol merah di bawah sana, nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dan bermanfaat dari channel Ladang Informasi yang lainnya. Oke, baiklah, saya memberikan informasi tentang apakah seorang pengendara yang tidak membawa SIM dapat ditilang oleh pihak kepolisian. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya melihat atau saya mengetahui sebuah kasus yang cukup, menurut saya cukup menarik. Karena apa? Karena ketika saya jalan, terus saya menemukan, terus saya menjumpai operasi kepolisian, dan di situ saya melihat ada seorang yang sedang adu argumen dengan pihak kepolisian. Jadi beliau ternyata itu tidak membawa SIM-nya, alias saat dia berkendara tidak membawa SIM-nya, dan beliau mengatakan bahwasanya saat seseorang tidak membawa SIM saat berkendara, itu tidak boleh ditilang. Tidak boleh ditilang menurut beliau ya, bukan menurut saya atau kepolisian. Jadi setelah berdebat, polisinya bertanya, atas dasar hukum apa Anda menyebutkan bahwasanya orang yang membawa kendaraan tidak membawa SIM itu tidak boleh ditilang? Jadi orang ini menyebutkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi di pasal ini menyebutkan bahwasanya pengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki SIM dipidana 4 bulan kurungan dan denda 1 juta rupiah. Sekali lagi saya sebutin, pasal ini menyebutkan pengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki SIM dipidana 4 bulan kurungan atau denda 1 juta rupiah. Jadi pengendara tersebut berkilah bahwasanya dengan kita tidak membawa SIM saat kita menggunakan kendaraan bermotor itu tidak dapat ditilang kepolisian. Tapi langkah yang harus kepolisian ambil adalah dengan menyuruh pengendara tersebut mengambil SIM-nya apabila tertinggal di rumah atau dimanapun. Tentunya dengan penjelasan dari pengendara tersebut akan terdengar oleh banyak orang saat itu, dan saya selaku pengendara dan warga negara Indonesia tentunya saya juga langsung bertanya saat itu, dan kebetulan saat itu ada salah seorang teman saya yang bertugas dalam operasi kepolisian tersebut. Jadi saya bertanya kepada teman saya tersebut, dan teman saya bilang bahwasanya polisi sah untuk menilang pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mempunyai SIM maupun mengaku SIM-nya tertinggal di rumah atau tidak terbawa. Jadi seperti itu. Jadi pihak kepolisian menyebutkan seperti itu. Saya juga menjelaskan bahwasanya frasa dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut yang mengatur hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak hanya itu, tetapi pasal 288 ayat 2 Undang-Undang itu juga menguatkan dasar hukumnya, bahwasanya setiap pengendara harus mempunyai kelengkapan saat mengemudi. Kelengkapan itu adalah STNK serta identitas pribadi si pengemudi, yakni SIM. Kalau keduanya tidak punya atau tidak dibawa, itu sudah termasuk yang namanya pelanggaran, dan polisi sah untuk menilang pengendara tersebut.
Nah, jadi ketika saya berbicara, tentu saat itu banyak juga orang melihat dan ada pengendara yang berkilah tentang pasal 281 tadi, bahwasanya tidak memiliki SIM sama tidak membawa SIM itu yang berbeda. Nah, jadi ada seseorang pengendara juga yang bertanya bagaimana jika saat dia baru keluar gang rumahnya, dan beberapa meter dari gang rumahnya tersebut ada operasi kepolisian. Nah, dan tentu saja biasanya tipikal pengendara di Indonesia ini jika pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh, biasanya mereka tidak membawa kelengkapan surat-suratnya atau bahkan sampai tidak memakai helm. Nah, jadi di situ dijelaskan juga dengan teman saya yang kebetulan adalah seorang Satlantas, bahwasanya polisi mempersilahkan pengendara mengambil SIM atau STNK yang tertinggal di rumah, asalkan rumah pengendara tersebut tidak jauh dari lokasi operasi sedang berlangsung. Nah, jadi apabila sahabat rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat razia dan sahabat tertinggal surat-surat kelengkapannya SIM ataupun STNK, jadi polisi bisa menyuruh sahabat untuk mengambilnya terlebih dahulu. Namun dengan catatan polisi akan menahan kendaraan yang sahabat gunakan. Nah, jadi sahabat boleh mengambilnya ke rumah, akan tetapi motor atau mobil sahabat harus ditinggal di tempat razia tersebut. Apabila sahabat telah mengambil surat yang tertinggal tersebut dan dapat menunjukkannya, itu tidak apa-apa, kata teman saya itu. Akan tetapi dia menjelaskan meskipun begitu, penindakan hukum kepada pengemudi bisa saja tetap dilakukan apabila terbukti bersalah, apalagi sampai berbohong kepada petugas tentang kelengkapan kendaraan surat-surat bermotornya. Nah, jadi di situ teman saya dan rekan-rekan kepolisian yang lainnya menyarankan agar bagi siapapun yang telah berusia 17 tahun ke atas agar segera mengurus surat izin mengemudinya, karena ini sangat penting. Dan untuk teman-teman yang masih di bawah 17 tahun disarankan untuk tidak membawa kendaraan bermotor apapun, baik itu mobil ataupun motor, karena tidak hanya berbahaya bagi dirinya sendiri tetapi berbahaya juga untuk orang lain nantinya. Jadi kesimpulannya, bahwasanya saat kita tidak membawa SIM ataupun saat kita lupa membawa SIM, apabila rumah kita dekat dari tempat berlangsungnya razia tersebut, maka kita bisa bilang kepada pihak kepolisian bahwasanya kita akan mengambil surat tersebut terlebih dahulu. Akan tetapi kendaraan kita ditinggal di situ. Dan apabila jauh dari tempat tinggal kita, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita akan tetap ditilang karena hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Nah, jadi nggak ada lagi yang berkilah tentang pasal 281 tadi, bahwasanya tidak memiliki SIM sama tidak membawa SIM itu adalah hal berbeda. Jadi tidak seperti itu teknisnya. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan di jalan raya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat.